baik itu tampakkan aja di layar. Oke, yuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sudah makan siang semua? Alhamdulillah sudah. Ibu sendiri sudah belum? Alhamdulillah sudah. Baru sarapan ini hari ini. Oke, sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita mulai. Berdoa. Oke. Pada kali ini saya ingin share ilmu, sama-sama share ilmu ya tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bapak-bapak Ibu kan sudah paham semua ya, kemarin kan sudah di modul juga ada, jadi kita bagi-bagi ilmu aja, kita diskusi di sini ya. Oke, kita mulai. Kelihatan Bapak-bapak Ibu-ibu? Belum Bu. Sudah. Sudah kelihatan. Sudah Bu. Ya. Oke. Saya di sini akan membahas tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Oke. Nah, ini asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Iya, Bu. Ya. Nah, apa itu bentuk-bentuk asesmen? Yang pertama adalah sikap. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila dapat berupa ini observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Performa seperti peran, presentasi, pameran hasil karya, dan sebagainya. Ada juga yang tertulis, bisa tes objektif, essay, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah. Nah, di sini asesmen pembelajaran dikategorikan dalam 3 jenis. Di antaranya adalah asesmen sebelum pembelajaran atau yang kita sebut dengan asesmen diagnostik, kemudian asesmen selama proses pembelajaran atau proses formatif, dan asesmen pada akhir pembelajaran atau asesmen sumatif. Nah, ini asesmen formatif. Asesmen formatif adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasi data tersebut, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Asesmen formatif melibatkan aktivitas guru dan peserta didik yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Asesmen formatif merupakan bagian dari langkah-langkah pembelajaran dilakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung yang merupakan bagian dari praktek keseharian pendidik dan peserta didik di dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, dari sini ada beberapa tujuan dari asesmen formatif, antaranya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, tidak hanya untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik. Selain itu, asesmen formatif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan. Pendidik dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi peserta didik. Penilaian formatif melibatkan proses mencari
dan menginterpretasikan bukti-bukti yang digunakan peserta didik dan guru untuk memutuskan posisi peserta didik dalam pembelajarannya. Kemana peserta didik perlu melangkah dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Nah, kemudian kita menuju ke asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Di dalam penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit pembelajaran ke unit pembelajaran yang lain. Asesmen sumatif dapat juga diartikan sebagai penggunaan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester, bahkan setelah selesai pembahasan suatu bidang studi. Nah, dari penjelasan saya ini, Bapak Ibu, mari kita diskusikan. Ada enggak yang bisa memberikan contoh kepada saya? Apa saja sih asesmen formatif itu bentuknya kayak gimana? Mungkin ada yang bisa sharing ilmu kepada saya? Ada mungkin Bapak-Bapak, Ibu-ibu? Contoh dari asesmen formatif? Diskusi pada awal pembelajaran, pertanyaan tentang merefleksi pelajaran yang lalu pada pelajaran yang didasarkan saat ini. Saya seperti itu. Ya, yang lain bisa memberikan ini? Dari saya, Bu. Ya, coba. Misalnya penilaian bisa dilakukan sebelum materi diberikan sebagai sebagai mungkin refleksi seperti Ibu Sun tadi. Sebelum pembelajaran materi diberikan mungkin untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mengetahui, jadi sebagai tolak ukur sebelum materi itu dilaksanakan. Jadi Ini ya berarti ya seperti kayak portofolio gitu ya Pak ya? Ya bisa kayak instrumen kayak itu. Ya. Ada lagi mungkin presentasi mungkin Bapak-bapak, kalau presentasi bagaimana? Kalau presentasi juga bisa, Bu. Terus oke. Sekarang kalau asesmen sumatif seperti apa, Pak? Mungkin Ya. Asesmen sumatif biasanya seperti pada saat ulangan harian. Bisa. Terus pengerjaan LKS mungkin. Tugas. Gimana? Tugas harian mungkin. Ya. Tugas harian ya. Bagaimana Pak Didi? Ya, kayaknya sama, Bu. Seperti itu. Ujian ya. Tugas harian juga kayaknya refleksi juga bisa, Bu, sebagai seperti misalnya seperti remedi itu, Bu. Remedialnya ya. Iya. Oke. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulan ya. Apa sih perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif? Nah, kalau asesmen formatif, yang pertama dilakukan saat proses pembelajaran unit atau bab kompetensi tertentu berlangsung. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran unit, bab, atau kompetensi tertentu. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari untuk yang formatif. Sedangkan untuk yang sumatif, bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Kemudian untuk hasilnya, untuk penilaian formatif, hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran unit atau bab kompetensi yang sedang dipelajari. Kemudian sedangkan untuk sumatif, hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian untuk formatif, hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai raport.
Sedangkan untuk penilaian sumatif, hasil penilaian sumatif digunakan untuk mengetahui nilai rapot, naik kelas atau tinggal kelas, lulus atau tidak lulus. Mungkin dari presentasi saya ini ada yang ingin ditanyakan barangkali? Ada yang ingin ditanyakan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ada? Mungkin Bu Sun. Bu Sun mungkin? Coba diulangi Bu, Kak. Sepertinya enggak. Bu. Maaf, saya ini ada sesuatu. Oh iya. Coba diulang Bu. Apa Tadi Bu. presentasi saya ya? Ya. Pertanyaannya tadi. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Oh. Ada yang ingin Iya. Oh, begitu. Ya. Ya. Berarti kesimpulan saya, kalau formatif itu kan dari proses itu ya Bu ya, termasuk seperti Pak Didik bilang remedi, refleksi tadi itu, kemudian dari pertengahan juga apakah ulangan juga masuk bagian dari formatif ulangan harian? Ulangan harian ini menurut Bu Sun kan masuk ke sumatif. Kalau menurut Pak Didik masuk ke mana? Formatif, penilaian asesmen formatif atau sumatif? Yang untuk ulangan itu Bu? Ya. Kalau menurut saya itu ulangan itu masuk ke formatif. Bisa formatif, bisa sumatif Bu. Ya. Karena kan dijadikan penghitung itu kan dijadikan dasar juga. Soalnya pertimbangan saya gini Bu Rika. Iya. Mengapa penilaian itu bisa masuk sumatif juga bisa masuk formatif? Bisa masuk sumatif dikarenakan ulangan itu kan untuk mengetahui nilai awal. Ya. Nah, sebagai tindak lanjut nanti untuk perbaikan atau gimana itu bisa nanti dimasukkan ke sumatif sebagai tindak lanjut daripada penilaian proses itu tadi. Ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau masih sumatif ya, kalau menurut pendapat saya Bu ya, itu sama seperti Pak Didik, bisa masuk ke formatif. Karena apa? Ulangan harian ini kan dipakai sebagai acuan bahwa pembelajaran kita itu sudah mereka kuasai atau tidak. Itu refleksinya. Mungkin untuk nilainya bisa menjadi acuan untuk formatif. Itu menurut saya. Bagaimana Pak Faris? Iya, sudah paham Bu. Paham Bu, sudah jelas. Ya. Lagi barangkali? Jadi saya Bu, berarti penilaian baik sumatif maupun formatif atau sumatif itu berarti bisa dilakukan lebih dari 1 kali atau 2 kali berarti Bu ya? Iya benar, untuk formatif itu bisa kita lakukan berkali-kali karena kan setiap kita melakukan proses pembelajaran kita pasti akan melakukan asesmen formatif. Oh iya Bu. Siap. Nah, ada lagi mungkin sebelum kita sama-sama menarik kesimpulan? Saya kira udah jelas Bu. Disimpulkan aja Bu. Oke, kita sama-sama tarik kesimpulannya. Ya. Nah, gimana menurut Bapak-bapak, Ibu-ibu nih dari hasil diskusi kita ini? Formatif itu apa sih? Formatif itu adalah penilaian yang bisa dilakukan sebelum pada proses, pada waktu proses. Iya, pada proses ya. Pada proses. Kesimpulannya menurut saya gini Bu, ya. Nah, kesimpulan daripada isi materi yang disampaikan Bu Rika itu, kalau penilaian formatif itu penilaian kita lakukan pada waktu proses, sedangkan sumatif itu merupakan penilaian sebagai tindak lanjut daripada ke penilaian formatif tadi. Itu aja. Ya benar. Terus kalau Bu Sun? Penilaian formatif ya Bu ya. Penilaian formatif adalah penilaian yang dijadikan acuan untuk penilaian
sumatif yang biasanya yang sebelum kita melaksanakan penilaian sumatif itu Ya. biasanya dijadikan acuan sebagai ini loh nilainya mungkin apa ya, dijadikan pandangan Sebagai acuan. Ya, sebagai tolak ukur untuk tolak formatif, ukur untuk menilai tolak ukur maksudnya. penilaian siswa. Nah, kemudian Pak Faiz mungkin ada lagi pendapat? Ada, Bu. Saya menyimpulkan ya, Bu, ya, dari penjelasan Ya, Ibu tadi. Kalau formatif itu kan diproses, Bu. Jadi kalau Ya. diproses bisa jadi di awal mata pelajaran sebagai bentuk untuk melihat mampu hendaknya peserta didik memahami terhadap materi yang akan diajarkan. Sebagai bentuk, kemudian tujuan yang kedua, formatif ini merupakan tidak hanya di awal pelajaran juga, Ibu, tapi pada saat proses berjalan sebelum ke sumatif juga, misalnya ulangan harian atau latihan-latihan harian, itu merupakan menurut saya juga dari penjelasan Ibu, saya simpulkan itu bentuk formatif. Sehingga saya simpulkan akhir dari pengertian dari formatif itu adalah sebuah tujuannya, Bu, ya. Saya simpulkan bahwa tujuan asesmen formatif yaitu sebagai acuan tercapai tidaknya pembelajaran pada saat diproses pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Menurut saya seperti itu. Dan kemudian untuk sumatif itu tercapai tidaknya proses pembelajaran yang telah dilakukan, dan sumatif juga sebagai tolak ukur tercapai tidaknya pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik. Jadi itu saja, Bu, dari kesimpulan saya. Mungkin bisa ditambahkan sendiri oleh Bu Rika atau Pak Didik, Bu. Ya. Saya kira sudah cukup, Bu. Ya. Indikator literasi digital. Ya, sudah barangkali ya. Kesimpulannya sudah kita capai ya. Iya, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan atau kita sudah membuat kesimpulan, mungkin kita bisa akhiri presentasi ini. Bagaimana? Tunggu. Ya. Bisa kita akhiri? Ya, silakan, Bu. Silakan akhiri. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, marilah kita berdoa kembali agar apa yang sudah kita diskusikan hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita kelak. Berdoa di Amin. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.